Arli kok nggak ada tas untuk ngandel. Kumpegang tahu pasti. Ya, Bu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Kesi. Di sini saya ingin memperkenalkan alat meteorologi untuk pengamatan. Di sini namanya Sangkar Meteo. Di dalamnya ada beberapa sensor suhu dan kelembapan. Silakan yang mau foto. Oke, saya akan jelaskan ya untuk sensor yang ini, yang di dalam ini namanya termohigrograf untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Nanti suhunya itu bisa langsung dicatat di kertas itu. Dia otomatis mencatat. Untuk ini sensor maksimum dan minimum untuk mengukur suhu maksimum hari ini, yang ini untuk mengukur suhu minimum hari ini. Ini ada sensor bola basah, bola kering untuk mengukur suhu saat ini. Oke, ada yang tanyakan? Kemana? Oh, ini suhunya, ini suhu bola basah, bola kering untuk mengukur suhu saat ini. Jadi suhunya berapa ini sekarang? Ini contohnya ini. Ada rambut ini. 31 derajat untuk saat ini. Kalau bedanya sama yang maksimum minimum, kalau yang ini bisa kita lihat sekarang. Sementara untuk maksimum nanti kita lihatnya jam 8 malam. Untuk minimum ini kita lihatnya nanti jam 7 pagi. Seperti itu. Datanya lagi. Mengukur penguapan selama 1 hari. Untuk mengukurnya nanti kita membandingkan tinggi air dengan ini. Tinggi air hari ini dan tinggi air hari esok. Lalu di sini ada termometer lagi untuk suhu maksimum minimum permukaan air. Oke, ada ditanyakan? Jadi sebelum dia meluap atau sebelum dia sampai kurang sekali, nggak bisa dihitung seperti itu. Bakal kacau. Bakal error hitungannya. Kecepatan angin di sini, di bawah sini. Jadi misalnya nanti hujan, nanti kan hujan bisa ada angin kan, nah, airnya bisa ketampung ke sini. Nanti koreksinya lewat sini, seperti itu. Kan airnya. Yang tadi ke sini ke bola Apa ini? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa jawab? Berapa lama radiasi matahari? Jadi kan ini matahari kan dari timur ke barat kan, dari timur ke barat. Jadi nanti kalau misalkan cahayanya dari sana, nanti dibiaskan ke sini nih. Si mataharinya nanti kayak gini. Kalau misalkan mataharinya baik, maksudnya bukan baik ya, dalam keadaan cuacanya yang bagus, itu nanti si mataharinya, si cahaya mataharinya bakal membakar bias ini, bias yang atas ini. Nah, kalau misalkan full dari sini ke sini, itu 1 jam lamanya penyinaran matahari. Nanti kita biasanya ngukur tuh dari jam 8 malam. Jam 8 kita ambil biasnya, dilihat garisnya ada berapa, apakah setengah-setengah, nanti dihitung garisnya berapa, itulah besarnya lamanya penyinaran matahari. Kayak misalkan segini sejam, tapi nanti nggak akan, biasanya nggak selalu full gitu, ada yang setengahnya bakar, tergantung mataharinya bagus atau enggak buat nyinarin ini. Ada yang mau ditanya alat ini? Kalau detik ini bisa apa? Kalau itu bukan derajatnya aja, biar ngukur ini aja buat menyeimbangkan. Buat polusi udara, jadi udara yang disedot buat mengukur berapa besar polusi udara yang ada di sini. Nanti bakal ada hasilnya juga. Tapi biasanya di meteo nggak terlalu ukur yang kayak gini sih. Biasanya di meteo tuh biasanya kayak gini tuh diukurnya di klimatologi buat ukur polusi udara tahunan. Kalau di sini nggak terlalu. Karena di sini fokusnya ke cuaca. Teman-teman semua bisa dilihat di atas ini awannya. Biasanya juga kita ngamatin awan. Ini menurut kalian awannya sama atau enggak?
Enggak. Awannya yang udah apa ya kayak yang tinggi banget itu awan tinggi itu sampai 9 kilo tinggi. Ini tuh bisa sampai 630 terus itu tuh yang agak pias-pias gitu itu awan menengah biasanya 3 kilo. Kalau yang tinggi banget itu awan cirrus biasanya. Kita juga ada tentuan awan kalau tentunya sesuai dengan pergerakan. Kayak kalau misalkan di sini panas, sekarang lagi panas. Kenapa biasanya ketika lagi panas tiba-tiba banyak awan? Maka itu nantinya maksimal 10 km dari sana. Nanti sampai gunung itu kelihatan. Kalau misalkan hujan lebat biasanya berkurang. Nanti itu si gunung itu gak akan kelihatan. Jadi nanti visibility-nya berkurang juga jarak pandang. Kalau misalkan cuacanya udah jelek banget, udah gak bisa mendukung untuk darat. Ada yang mau tanyain sejauh ini? Belum, kita ke alat selanjutnya. Otomatis ini yang obs tuh yang kita harus nakar manual. Nakar manual tuh ya kalau misalkan hujan kan kita tahu kalau misalkan diameternya beda-beda. Kayak kalau hujan ringan kayak kecil-kecil diameternya, kalau hujan lebat tuh pasti gede-gede. Nah nanti diukur sama ini. Jadi masuk hujannya ke sini, nanti per 3 jam kita bakal ngukur airnya berapa. Ada berapa mili. Per 3 jam nanti dilaporin. Ada laporan per 3 jam, ada laporan. Ini kayaknya yang bukan apa-apa sih. Oh tuh mana katanya. Hah? Mililiter air. Apanya namanya? Maksimal. Maksimalnya. Ini kayaknya udah sampai 2 liter ini. Maksimalnya 2 liter. Cuman kalau kan 3 jam gak mungkin lah hujan langsung 2 liter gitu. Kayak diguyur enggak. Pasti per jam tuh biasanya kalau se-ekstrim-ekstrimnya ya paling 100 mm. Enggak akan sampai langsung 2 liter hujan gitu. Kalau 2 liter hujan kayaknya Manado udah tenggelam. Gitu. Kalian udah kemana aja? Daratan. Awas. Baik, selamat siang semuanya. Masih semangat? Masih. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Saya Ella dan ini Kak Dedi. Kalian udah ke sebelah atau baru dari sana? Baru dari sana. Jadi tugasnya itu di kantor ini ada yang membuat perakiraan itu dari forecast dari sebelah, sama di sini melakukan pengamatan cuaca atau observasi. Nah di sini itu kita menggunakan peralatan konvensional dan juga otomatis. Nah yang tadi kalian lihat itu di sana itu peralatan konvensional, sama ada juga otomatis. Nah kalau otomatis itu di sini ada displaynya. Jadi data-datanya muncul di sini. Ini kayak ini. Jadi di sini tuh nanti ada data angin, kemudian data tekanan, data suhu, kemudian data hujan, juga penyinaran matahari seperti itu. Nah, ini juga sama otomatis. Nah, yang di sini itu penting bagi cuaca bandara. Begitu. Nah, hasil pengamatan tadi itu kita kirim dalam bentuk berita yang dipertukarkan secara regional juga global. Kemudian ada juga yang hanya dipertukarkan di Bandara Samratulangi aja. Nah, masing-masing berita itu ada yang dikirim setengah jam sekali, ada yang sejam sekali, ataupun ada cuaca bermakna itu dikirim dengan spesi namanya, special report. Nah, terus di sini itu kita melayani untuk tower, untuk maskapai maksudnya, cuaca untuk landing dan juga take off gitu. Jadi kita yang memberikan keputusan seperti itu, memberi keputusan ini bagus untuk take off atau landing atau enggak gitu. Jadi info dari kita itu dikirim ke tower yang di atas ini, kemudian tower baru menyampaikan ke maskapai, ke pilot gitu. Nah, data-datanya itu yang selama di Bandara Samratulangi aja itu tuh dikirim met report. Jadi di sini ada dia data angin di masing-masing runway, kemudian visibility, ini awan, ini tekanan, dan juga ini ada tren gitu. Kemudian
Jadi secara inti kalau di ruangan ini, ruangan resort kirim itu berupa meter sama meter report. Dia kalau meter itu data yang dipakai, ditukarkan. Jadi misalnya pesawat-pesawat yang lewat di atas terowongan ini yang dari Singapura atau dari Filipina, dari Sydney boleh pakai itu, boleh pakai data meter. Tapi kalau untuk meter report hanya untuk kita yang dalam bandara. Tapi datanya sama, cuma dalam bentuk penyampaiannya yang berbeda. Jadi secara inti kalau pilot mau take off landing itu harus ada data real dari BMKG. Jadi pilot itu tidak sembarang langsung mau terbang atau langsung mau turun. Ada yang mau bertanya? Sumpah sekarang yang pertama. Tidak selalu Kedua itu di Manado kan hujan lebih dominan. Kalau di bagian barat lebih dipengaruhi oleh di Bournemouth karena berada di samudra samudra apa itu ada di bawah? Apa itu? Pasifik, baru di India yang di bawah, yang di kiri. Baru ada monsun. Sudah. Ini kurang lebih cuaca ekstrim. Ada kalau Desember, Januari, Februari kan itu musim hujan. Kalau Maret, April, Mei, pancaroba ingin dari arah mana untuk sampai berapa tahun baru orang plot kurang lebih per daerah begitu. Kalau di Minang Tenggara kalau rata-rata angin kalau dari arah kayak itu dari arah selatan dengan kecepatan sampai 8 atau 10 knot. Kalau konversi ke kilometer. Transmitter ini namanya transmitter atau sensornya. Jadi pas terbang ini diikat sama balonnya, nanti terbang sampai ke atas sampai dia pecah sendiri. Selama dia terbang, dia akan baca itu tadi parameter cuaca tadi, ada tekanan, suhu, arah angin, kecepatan, nah semua ada di sini. Terus ini juga dilengkapi dengan GPS. Jadi kemana arah balon ini terbang nanti bisa dibaca sama komputer ini. Di sini ada transmitter, di sini ada receivernya. Jadi sinyal yang dipancarkan ini akan diterima oleh ini, baru diolah sama komputer. Nanti baru ditampilkan di display sini. Itu untuk pengamatan ya balon besarnya. Untuk yang pengamatan balon kecil nanti di atas ini dia pakai teodolit. Dia kayak teleskop gitu. Jadi ini balon dipompa, diterbangkan, nanti kita amatin manual kemana dia bergerak, baru nanti kita ketahui kemana itu arah anginnya dari mana, kecepatannya berapa, nanti bisa dihitung kalau kita sudah tahu pergerakan arah angin. Terus itu aja bahannya untuk yang pengamatan di sini. Ada yang ditanyakan? Terus ini kalau yang balon ini dia nggak diisi pakai udara biasa kayak pompa angin yang ini, tapi dia pakai gas hidrogen. Pakai hidrogen. Jadi makanya dia bisa terbang sampai tinggi, makanya pakai gas hidrogen. Oke, itu saja. Ada yang bertanyakan? Nah. Enggak, 1 menit dicatat ini arah ininya. Ada angka-angka ini. Baru nanti dia diamatin pakai ini dia. Kemana? Bang ukur DPA apa Kang? Kecepatan udara atau? Nanti satu orang ambil pipung itu balon ya? Hah? Setelah orang catat orang kasih masuk di aplikasi, nanti dia akan keluar DP ketinggian 1000 feet
berapa, kecepatan angin berapa. Kung pesa ada. Injil, coba na cek betul-betul DP apa cara kerja.